Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Sopeng. Kira-kira bagaimana ya sejarah dari Kerajaan Sopeng ini? Bagaimana kerajaan ini bisa berdiri dan seberapa besar pengaruhnya di kala itu? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia sejarah berdirinya Kerajaan Sopeng. Hampir sama dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, Kerajaan Sopeng pun bermula ketika munculnya seorang Tomanurung. Tomanurung ini adalah sebutan untuk orang yang dianggap suci oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, dan juga sebutan untuk orang yang mendirikan sebuah kerajaan pertama kali. Jadi orang yang pertama mendirikan sebuah kerajaan yang dipimpinnya. Nah, dalam hal ini, seorang Tomanurung juga muncul di wilayah Sopeng, di saat masyarakat Sopeng sedang dilanda kegelisahan dan juga kemiskinan. Dikarenakan rakyat yang sedang dalam kondisi menderita kala itu, maka dikumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Sopeng. Mereka memutuskan untuk duduk bersama atau yang biasa disebut dengan Tudang Sipulung untuk membahas masalah kemiskinan dan kegelisahan rakyat kala itu. Anehnya, di saat mereka sedang melaksanakan rapat, tiba-tiba muncullah seekor burung kakatua yang bertengger di tengah-tengah orang yang sedang Tudang Sipulung tersebut. Burung kakatua itu kemudian terbang memutari orang-orang yang sedang Tudang Sipulung tersebut. Tentu, hal ini langsung menarik perhatian orang-orang tersebut kala itu. Apa yang diinginkan oleh burung kakatua ini? Mengapa burung kakatua bisa ada di sini? Apakah ini sebuah pertanda? Ataukah ada hal yang ingin coba disampaikan oleh burung kakatua ini? Tak lama kemudian, burung kakatua tersebut hendak beranjak pergi. Dikarenakan penasaran, salah satu dari orang-orang tersebut memutuskan untuk mengikuti kemana arah burung kakatua tersebut pergi. Orang tersebut pun mengikuti burung kakatua tersebut, hingga akhirnya sampailah burung kakatua tersebut di sebuah daerah yang bernama Sekanyili. Di tempat tersebut telah nampak sosok seseorang yang berpakaian sangat indah dan sedang duduk di atas sebuah batu. Mendapati sosok tersebut, tokoh masyarakat yang sejak tadi mengikuti jejak si burung kakatua tersebut pun yakin bahwa orang yang berpakaian indah tersebut adalah jawaban dari permasalahan mereka. Dia pun menyampaikan hal tersebut kepada tokoh masyarakat lainnya, dan semuanya pun sepakat bahwa seorang Tomanurung telah datang di daerah mereka, telah menampakkan dirinya. Orang yang berpakaian indah tersebut pun kemudian diangkat menjadi seorang raja, diangkat menjadi Raja Sopeng yang pertama, sekaligus menandai berdirinya Kerajaan Sopeng. Raja pertama Sopeng tersebut diberi gelar Late Mamala Manurunge Ri Sekanyilik. Dan sekadar informasi tambahan saja, kalau kalian lihat, lambang Kabupaten Sopeng sendiri adalah burung kakatua. Banyak yang mempertanyakan, mengapa lambang kota Sopeng tidak menggunakan kelelawar saja? Mengingat Sopeng sangat identik dengan julukan kota kalong atau kelelawar. Well, alasannya mengapa yang digunakan adalah burung kakatua dan bukan kelelawar adalah karena burung kakatua lah yang menuntun masyarakat Sopeng kala itu
untuk bertemu dengan sosok raja pertama mereka, seperti kisah di atas. Jadi, seperti itu teman-teman. Kerajaan Sopeng sendiri juga dikenal sebagai salah satu kerajaan Bugis yang kuat pada masanya. Pengaruh yang dimiliki oleh Sopeng terbilang cukup luas kala itu. Sopeng sendiri juga termasuk ke dalam aliansi Telum Pocoe bersama dengan Wajo dan Bone. Di antara ketiga kerajaan Bugis tersebut, Sopeng dianggap sebagai saudara yang paling muda, sedangkan Wajo sebagai saudara tengah dan Bone sebagai saudara tertua. Tak heran apabila Sopeng hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan budaya Bugis yang paling kental. Pasalnya, budaya Bugis yang ada di Sopeng adalah bagian dari peninggalan kerajaan masa lalu mereka, dan sebagian besar masih terjaga hingga saat ini. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Memang kebanyakan dari kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang yang baru pertama kali dilihat malah langsung diangkat sebagai seorang raja? Well, mungkin di zaman sekarang hal tersebut dianggap aneh. Namun, mungkin saja bagi orang-orang dulu hal tersebut justru adalah sesuatu yang wajar. Dikarenakan, orang dulu memang lebih percaya pada hal-hal yang bersifat pertanda atau mistis. Jadi tak heran apabila ada banyak mitos juga mengenai Tomanurung ini. Sebagian ada yang menganggapnya sebagai orang suci yang turun dari langit, dan sebagian lagi menganggapnya sebagai seorang utusan Tuhan yang diturunkan untuk mendamaikan para manusia di muka bumi. Bagaimana menurut kalian akan hal ini? Silakan teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Oke? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.